Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita Anime Manga Indonesia. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe dulu, karena kita akan membahas tentang 6 buah fakta tentang Kikunojo, samurai One Piece, dan salah satu samurai terkuat di One Piece. Kikunojo adalah salah satu dari 9 Akasaya Nine. Awalnya hanya dikira sebagai pelayan di kedai teh. Kita sudah bisa merasakan Kiku adalah samurai tangguh sejak ia ikut Zoro dan Luffy mencoba menyelamatkan Otama. Kiku masih menahan kekuatannya di distrik Bakura, namun saat dia menyelamatkan Luffy, dia mengenakan topeng seramnya dan menunjukkan kalau ia memang sangat kuat. Kali ini kita akan membahas tentang 6 buah fakta dari Kiku ini. Sebelum itu, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Yang pertama adalah fisik laki-laki dan mengidentifikasi diri sebagai perempuan. Kiku terlahir dengan fisik laki-laki, namun ia mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai perempuan. Hal ini terungkap di tambang penjara udon saat Kiku, Raizo, dan Kawamatsu siap-siap bertarung. Luffy pun terkejut pada hal tersebut. Yang kedua, dia adalah adik dari Izo. Kiku adalah adik dari Izo, salah satu komandan Whitebird. Hubungan Izo dan Kiku sempat dicurigai karena Izo pun adalah sosok dengan fisik laki-laki namun memiliki wajah yang feminim. Bahkan salah satu dari Akasaya Nine di masa lalu wajahnya mirip Izo. Ternyata kemudian terungkap Izo memang saudara Kiku. Sosok yang ada di kilas balik Yasui itu Izo, bukan Kiku. Kiku dan Izo dibesarkan di sekolah menari, namun ayah mereka ditahan dan kedua keluarga mereka terpecah. Mereka pun harus hidup di jalanan dan keduanya mencari nafkah dengan bermain musik. Namun pertunjukan mereka disambut dingin oleh penduduk sekitar. Kiku dan Izo kemudian bertemu dengan Oden. Mereka mengikuti pria tersebut setelah diberikan makanan. Fakta ketiga, karena Izo pergi, Kiku menjadi Akasaya Nine. Izo dan Kiku sama-sama tumbuh menjadi samurai. Namun setelah Whitebird berkunjung, Izo ikut bersama Oden pergi ke Wano. Sementara itu Kiku tetap di negerinya. Izo pada akhirnya tidak pulang, bahkan saat Oden berencana membunuh diam Kaido. Akasaya Nine adalah nama dari 9 samurai yang diikuti Oden untuk membunuh Kaido. Karenanya, sementara Izo tidak terhitung sebagai Akasaya Nine, Kiku yang ikut dalam perjuangan hari itu dihitung sebagai salah satu dari 9 samurai tersebut. Yang keempat, salah satu Akasaya Nine yang dikirim ke masa depan. Dalam perjalanan kembali ke Kastel Kosugi, Inuarashi dan Nekomushi terpisah dari rombongan mereka, malah berdebat saat dikejar-kejar kelompok Kaido. Kemudian Denjiro dan Asura Doji bertahan untuk menghadapi para pengejar mereka. Dari 5 Akasaya Nine yang sampai ke Kastel, Kawamatsu mendapat tugas tetap bertahan di masa lalu untuk melindungi Kosugi Hiyori kalau rencana Toki mengirim Momonosuke ke masa depan gagal. Jadi Kiku, Raizo, Kinemon, Kanjuro termasuk 4 Akasaya Nine dikirim ke masa depan bersama Momonosuke. Namun Kiku tidak termasuk 3 samurai yang mencoba keluar ke Wano untuk mencari sekutu. Ia tetap berada di Wano menjaga kedai teh di Kuri. Yang kelima, tingginya tidak karuan. Tahukah kamu kalau tinggi Kiku itu 287 cm? Kalau Kiku berada di dunia nyata, dia lebih tinggi dari pegulat seperti Kane dan Undertaker. Namun ini tidak mengherankan, tinggi sejumlah Akasaya Nine memang luar biasa. Kinemon tingginya 295 cm, Kanjuro 347 cm, Raizo dan kepala besarnya 311 cm. Jadi dibanding teman-temannya, Kiku masih terasa normal. Yang keenam, punya julukan sebagai salju. Sementara Kinemon dijuluki Foxfire, Kiku dijuluki sebagai Lingering Snow atau salju yang terus bertahan. Untuk versi Fish dan Manga Plus, julukan Kiku adalah Violent Snow atau salju yang berguguran. Kenapa Kiku mendapatkan julukan seperti itu? Ini belum diketahui pasti, namun pada bab 985, Kiku mengatakan kalau luka dari pedangnya tidak akan hilang, bahkan di akhirat. Luka itu terus seperti salju yang bertahan hingga musim semi dan akan terus menyiksa jiwa korbannya selamanya. Itulah 6 fakta menarik dari Kiku yang sudah terungkap. Jika ada tambahan, silakan tinggalkan di kolom komentar dan share video ini ke teman-teman kalian di sosial media.